Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Avanza Alam Arifin, NIM 200513870020. Kembali lagi dengan mata kuliah kualitas daya. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya. Apa itu kualitas daya? Konsep kualitas daya listrik. Istilah kualitas daya listrik telah menjadi isu penting pada industri tenaga listrik sejak akhir 1980-an. Istilah kualitas daya listrik merupakan suatu konsep yang memberikan gambaran tentang baik atau buruknya mutu daya listrik akibat adanya beberapa jenis gangguan yang terjadi pada sistem kelistrikan. Kualitas daya adalah konsep baku untuk banyak jenis individu gangguan sistem tenaga. Isu-isu yang berada di bawah konsep ini tidak selalu baru. Pengertian kualitas daya listrik atau power quality. Masalah power quality adalah persoalan perubahan bentuk tegangan, arus, atau frekuensi yang bisa menyebabkan kegagalan atau misoperation peralatan, baik peralatan milik PLN maupun milik konsumen. Artinya, masalah power quality bisa merugikan pelanggan maupun PLN. Suatu sistem tenaga listrik dituntut dapat memenuhi syarat dasar kebutuhan layanan service requirement kepada konsumen, yaitu 1. Dapat memenuhi beban puncak, 2. Memiliki deviasi tegangan dan frekuensi yang minimum, 3. Menjamin urutan pas yang benar, 4. Menjamin suplai sistem tegangan dalam keadaan seimbang. Masalah power quality menjadi penting karena yang pertama, saat ini kualitas peralatan yang dimiliki konsumen lebih sensitif. Kedua, pada sistem utilitas telah menjadi meningkatnya level harmonik. Ketiga, konsumen belum memiliki dan mendapat informasi yang cukup menyangkut masalah power quality. Keempat, kegagalan satu komponen pada sistem distribusi dan instalasi bisa membawa konsekuensi tertentu. Permasalahan power quality meliputi permasalahan seperti berikut ini. Pertama, transient. 2. Short duration variation. 3. Long duration variation. 4. Voltage unbalance. 5. Waveform distortion. 6. Voltage fluctuation. 7. Power frequency variation. Kualitas tegangan listrik dan pengaruhnya terhadap komponen dan peralatan listrik. Kualitas tegangan listrik yang diterima konsumen memerlukan lebih banyak aspek yang harus ditinjau. Kualitas tegangan listrik menyangkut parameter listrik dalam keadaan ajek atau steady state dan parameter dalam keadaan peralihan atau transient. Transient merupakan perubahan variabel atau tegangan arus yang berlangsung saat peralihan dari satu kondisi stabil ke kondisi yang lain. Penyebab terjadinya transient antara lain: A. Load switching atau penyambungan dan pemutusan beban. B. Capacitance switching. C. Transformer induced current. D. Recovery voltage. Variasi tegangan durasi pendek atau short duration voltage variation. Variasi yang terjadi meliputi 3 macam. A. Interruption. B. Shock atau dips. C. Swells. Interruption, gangguan terjadi ketika tegangan suplai atau arus beban berkurang menjadi kurang dari 0,1 pu untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 menit. Gangguan dapat disebabkan oleh kesalahan sistem tenaga, kegagalan peralatan, kegagalan fungsi kontrol. Gangguan diukur dengan durasinya karena besarnya tegangan selalu kurang dari 10% dari nominal. Durasi gangguan karena gangguan pada sistem utilitas ditentukan oleh waktu operasi perangkat pelindung utilitas. B. Shock atau dips. Shock adalah penurunan antara 0,1 dan 0,9 pu dalam tegangan atau arus RMS pada frekuensi daya untuk jangka waktu dari 0,5 siklus hingga 1 menit.
Komunitas kualitas daya telah menggunakan istilah SEC selama bertahun-tahun untuk menggambarkan penurunan tegangan jangka pendek. Meskipun istilah ini belum didefinisikan secara formal, istilah ini semakin diterima dan digunakan oleh perusahaan listrik, produsen, dan pengguna akhir. Definisi IETS untuk fenomena ini adalah DIP. Kedua istilah tersebut dianggap dapat dipertukarkan dengan SEC menjadi sinonim yang disukai dalam komunitas kualitas daya di Amerika Serikat. Swell didefinisikan sebagai peningkatan antara 1,1 dan 1,8 PU dalam tegangan atau arus RMS pada frekuensi daya untuk jangka waktu dari 0, siklus hingga 1 menit. Seperti SEC, swell biasanya berhubungan dengan kondisi gangguan sistem, tetapi tidak seperti voltage SEC. Salah satu cara terjadinya swell adalah dari kenaikan tegangan sementara pada fase yang tidak mengalami gangguan selama gangguan SLG. Swell dicirikan oleh besarnya nilai RMS dan durasinya. Tingkat keparahan tegangan swell selama kondisi gangguan adalah fungsi dari lokasi gangguan, impedansi sistem, dan pembumian. Long duration deviation. Variasi ini meliputi A. Over voltage, B. Under voltage, C. Sustained interruption. Over voltage, tegangan lebih, adalah peningkatan tegangan RMS AC lebih besar dari 110% pada frekuensi daya untuk durasi lebih dari 1 menit. Tegangan lebih biasanya merupakan hasil dari pengalihan beban, misalnya mematikan beban besar atau memberi energi pada bank kapasitor. Hasil tegangan lebih karena sistem terlalu lemah untuk pengaturan tegangan yang diinginkan atau kontrol tegangan tidak memadai. B. Under voltage adalah penurunan tegangan RMS AC menjadi kurang dari 90% pada frekuensi daya untuk durasi lebih dari 1 menit. Tegangan kurang atau under voltage adalah hasil dari peristiwa pensaklaran yang merupakan kebalikan dari peristiwa yang menyebabkan tegangan lebih. C. Sustained interruption. Bila tegangan suplai telah nol untuk jangka waktu lebih dari 1 menit, variasi tegangan jangka panjang dianggap sebagai gangguan berkelanjutan. Gangguan tegangan lebih dari 1 menit seringkali permanen dan memerlukan campur tangan manusia untuk memperbaiki sistem untuk restorasi. Istilah gangguan berkelanjutan mengacu pada fenomena sistem tenaga tertentu, ketidakseimbangan tegangan atau voltage unbalance. Ketidakseimbangan tegangan ini merupakan deviasi maksimum dari rata-rata tegangan atau arus 3 fase. Dinyatakan dalam persen, besaran deviasi adalah 0,5 sampai dengan 2%. Distorsi gelombang atau waveform distortion. Distorsi ini umumnya disebabkan oleh perilaku beban elektronika daya. Hal yang perlu diperhatikan adalah cacat harmonik karena berdampak negatif terhadap sumber tegangan atau PLN maupun beban konsumen. Fluktuasi tegangan. Voltage fluctuation. Fluktuasi tegangan atau voltage fluctuation adalah perubahan tegangan secara random 0,9 sampai dengan 1,1 PU. Dampak dari fluktuasi ini adalah terjadinya flicker pada lampu. Ini umumnya terjadi karena pembosanan listrik. Deviasi frekuensi daya atau power frequency. Deviasi frekuensi daya atau power frequency merupakan deviasi dari frekuensi dasarnya. Untuk sistem Jawa Bali, deviasi yang diizinkan adalah 0,5 Hz, sedangkan daerah lain 1,5 Hz. Harmonisa adalah bentuk tegangan atau arus sinusoidal yang memiliki frekuensi ganda, di mana frekuensi tersebut merupakan kelewatan bilangan bulat dari frekuensi dasar. Frekuensi dasar suatu sistem biasanya dirancang untuk beroperasi pada 50 atau 60 Hz. Di Indonesia, frekuensi dasar yang digunakan adalah 50 Hz. Bentuk gelombang yang terdistorsi dapat dikomposisi menjadi
jumlah dari frekuensi dasar dan frekuensi harmonisasi. Distorsi harmonisasi berasal dari peralatan yang mempunyai karakteristik non-linear perangkat dan beban pada sistem tenaga listrik. Interharmonisasi, tegangan atau arus yang memiliki komponen-komponen frekuensi yang bukan kelipatan bilangan bulat dari frekuensi daya, misalnya 50 atau 60 Hz, disebut interharmonisasi. Interharmonisasi dapat muncul sebagai frekuensi diskrit atau sebagai spektrum pita lebar. Interharmonisasi dapat ditemukan dalam jaringan sistem tenaga listrik untuk semua klasifikasi tegangan. Sumber utama dari distorsi gelombang interharmonisasi adalah konverter frekuensi statis, siklokonverter, motor induksi, dan peralatan yang menimbulkan bus roti. Distorsi harmonisasi tegangan. Distorsi harmonisasi disebabkan oleh peralatan non-linear di dalam satu sistem tenaga listrik. Sebuah peralatan dikategorikan non-linear apabila peralatan tersebut mempunyai output yang nilainya tidak sebanding dengan tegangan yang diberikan. Tegangan harmonisasi selalu dijadikan suatu pedoman untuk nilai dasar dari bentuk gelombang sesaat. Karena tegangan mempunyai presentasi perbedaan yang kecil, di mana DHD tegangan adalah pengendekatan dari jumlah yang sebenarnya. Hal ini tidak berlaku untuk arus listrik, karena sebuah arus yang mempunyai nilai kecil dapat menghasilkan DHD yang tinggi, sehingga tidak dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan suatu sistem. Standar harmonisasi berdasarkan standar IEEE 519/1992 ada dua kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi distorsi harmonisasi, yaitu batasan untuk harmonisasi arus dan batasan untuk harmonisasi tegangan. Fluktuasi tegangan. Fluktuasi tegangan adalah suatu perubahan tegangan yang sistematis atau serangkaian perubahan tegangan secara acak, di mana magnitudo dari tegangan mempunyai nilai yang tidak semestinya, yaitu di luar rentang tegangan ditentukan oleh ANSI C84.1 sebesar 0,9 sampai 1,1 PU. Menurut IIC 6100021, salah satu fluktuasi tegangan mempunyai karakteristik sebagai rangkaian tegangan acak yang berfluktuasi secara terus-menerus. Beban yang berubah sangat cepat dan terjadi terus-menerus dan menghasilkan arus beban yang besar dapat menyebabkan variasi tegangan yang sudah disebut sebagai flicker atau kedip tegangan. Istilah flicker atau kedip tegangan berasal dari dampaknya adanya fluktuasi tegangan terhadap lampu yang dianggap seperti mata manusia yang berkedip. Gejala perubahan frekuensi daya. Gejala perubahan frekuensi daya didefinisikan sebagai penyimpanan frekuensi dasar sistem tenaga listrik dari nilai nominal tertentu, 50 atau 60 Hz. Frekuensi sistem tenaga listrik secara langsung berkaitan dengan kecepatan putar generator yang mensuplai energi listrik ke sistem. Ada perubahan pada frekuensi merupakan suatu bentuk proses keseimbangan antara beban yang dinamis dan beban pembangkitan. Ukuran pergeseran frekuensi dan durasinya tergantung pada karakteristik beban dan tanggapan dari kontrol sistem pembangkit pada saat terjadi perubahan tersebut. Pengukuran dan monitoring kualitas daya. Monitoring atau pemantauan kualitas daya adalah proses pengumpulan dan pengambilan data, menganalisis dan menginterpretasikan data pengukuran tersebut menjadi suatu informasi yang bermanfaat. Program monitoring kualitas daya dilakukan karena adanya permintaan untuk meningkatkan kinerja kualitas sistem daya menjadi lebih baik. Proses pengumpulan dan pengambilan data yang biasanya dilakukan dengan tegangan dan arus listrik secara kontinu tegangan dalam jangka waktu tertentu. Selama ini proses analisis dan interpretasi dilakukan secara manual, tetapi akhir-akhir ini dengan adanya kemajuan dalam bidang pengolahan data dan kecerdasan buatan memungkinkan guna merancang dan mengimplementasikan sistem cerdas untuk menganalisis menginterpretasikan data mentah secara otomatis menjadi informasi yang berguna sehingga mengurangi campur tangan manusia. Ya, terima kasih dari penjelasan PPT saya, semoga bisa dipahami.
Dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.